Kalau kita bicara kecurangan, sebetulnya kalau kita bolak-balik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan nggak ada definisinya nomenklatur kecurangan yang adalah pelanggaran. Ya, ada administrasi, ada tindak pidana pemilu, ada kode etik. Kita sebut ya secara de facto kecurangan kalau memang diorkestrasi dilakukan untuk kepentingan paslon tertentu atau entitas politik tertentu, dilakukan oleh dan untuk kepentingan paslon tertentu atau entitas politik tertentu. Nah, persoalan terjadinya pelanggaran itu memang banyak ya. Misal contoh soal apa yang disebut fakta integritas yang beredar ketika OTT Bupati Sorong, itu kan tidak dibantah, termasuk oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, sekaligus ya cawapresnya Pak Ganjar. Bagaimana ada fakta integritas, isinya sangat tidak berintegritas memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Lalu kalau kita yang ingin sudah termaterialkan adalah putusan Bawaslu di Majalengka, bagaimana seorang bupati yang sekaligus ketua DPC Partai PDI Perjuangan pengusung Pak Ganjar terbukti ya memenuhi unsur melakukan pelanggaran, itu dinyatakan oleh Bawaslu. Banyak lagi, ada lagi peristiwa di Boyolali di mana ada rekaman video ya aparat ASN ya yang mengaku adanya arahan bagi ASN untuk melakukan pelanggaran. Kami berbeda ya dengan siapapun, kami tidak akan menjadikan ini tuduhan ya kepada siapapun. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, termasuk pencopotan baliho ya. Kalau Anda bicara pencopotan baliho, itu di seluruh Indonesia bisa terjadi, termasuk di dapil saya. Saya baru konfirmasi ternyata ada 17 ya baliho Pak Prabowo di Jakarta Timur dicopot, termasuk yang berdampingan dengan baliho dari capres dari koalisi lain. Jadi kalau dibilang misalnya melanggar, ya masa yang itu nggak dicopot, tapi punya Pak Prabowo dicopot. Nah, apakah itu pelanggaran? Apakah itu pelanggaran yang masif yang dilakukan untuk menguntungkan paslon tertentu sehingga disebut dengan kecurangan? Wallahu a'lam bishawab. Pilihan kita ya bukan bernarasi, bukan main playing victim, tetapi menyerahkan proses ini kepada penegak hukum kepemiluan. Ya, ada Bawaslu. Ya, Bawaslu memproses ya, di dalamnya nanti untuk mempermudah koordinasi ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kalau itu tergolong sebagai tindak pidana pemilu, maka akan diproses sebagai tindak pidana pemilu. Kita tunggu gitu loh. Nah, terakhir misalnya kan kami juga banyak masukan soal terjadinya pelanggaran ketika pengundian nomor urut ya. Itu Pak Mahfud MD ya berpantun-pantun tetapi memenuhi unsur ajakan. Kalau nggak salah Ganjar Mahfud terpilih ya kan, maka Palestina semakin dibela, ya kan? Itu banyak yang mengatakan itu memenuhi unsur pelanggaran. Tetapi apakah itu bagian dari pelanggaran yang sistematis sehingga untuk melakukan kecurangan? Saya nggak percaya begitu saja gitu loh. Silahkan ya. Kalau nggak salah Bawaslu sudah berkomen ya, itu tergolong mencuri start. Ya, tolong dicek ya. Sudah mencuri start kampanye di luar jadwal. Bahasanya ada pidananya sebetulnya. Tapi namanya persoalan teknis kan mungkin saja terjadi. Mungkin beliau belum sadar bahwa sudah menjadi entitas paslon sehari sebelumnya ketika ditetapkan, sehingga menyampaikan kalimat tersebut. Nah, kalau itu yang terjadi, saya pikir masih bisa dimaklumi ya peristiwa tersebut terjadi. Kita selalu husnuzon ya, berpandangan baik terhadap tokoh-tokoh bangsa ini. Kita yakin semua tokoh-tokoh bangsa punya integritas ya, termasuk apalagi para calon presiden dan calon wakil presiden punya integritas untuk menjaga ya pemilu ini supaya tetap berjalan sebagaimana di relnya yang benar, yaitu luber dan jurdil. Oke.